Kwik Kian-gi bukan hanya seorang ekonom, melainkan lonceng peringatan di tengah hiruk-pikuk politik dan ekonomi Indonesia. Saat banyak pejabat bungkam, ia hadir sebagai suara jernih yang berani menentang arus. Pasca krisis 1998, ketika pemerintah sibuk menyelamatkan konglomerat jahat, ia menegaskan bahwa rakyat kecil justru dipaksa menanggung beban utang. Sikap keras itu melekatkan julukan si tukang kritik pada dirinya. Kita akan menelusuri perjalanan hidupnya. Semua terjalin dalam satu benang merah, keberanian menjaga nalar waras dan memperjuangkan keadilan sosial. Kwik Kian-gi lahir di Pati, Jawa Tengah pada 11 Januari 1935. Masa kecilnya jauh dari kata mudah. Kehidupannya dipenuhi keterbatasan, diskriminasi, dan perasaan terpinggirkan. Sejak awal, ia ditempa oleh kenyataan bahwa menjadi etnis Tionghoa di Indonesia berarti hidup dalam ambiguitas. Di satu sisi, dianggap bagian dari bangsa, di sisi lain terus dicurigai. Pengalaman ini membentuk karakter Kwik, keras, mandiri, sekaligus sensitif terhadap ketidakadilan. Pendidikan menjadi jalan pembebasan. Setelah lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Kwik melanjutkan studi ke Nederland Economic Hogeschool atau kini Erasmus University Rotterdam. Di sana, ia bertemu dengan tokoh-tokoh ekonomi berpengaruh dan mulai menyerap wawasan yang menghubungkan ilmu ekonomi dengan realitas politik. Lebih dari sekedar gelar akademis, hidup di Belanda memberinya perspektif baru, disiplin, keteraturan, dan integritas. Saat Indonesia diboikot karena ulah eksportir nakal, Kwik dipercaya mendirikan perusahaan dagang NVI Pilo di Belanda bersama Bram Tambunan. Dengan modal 30.000 gulden, ia berusaha mengembalikan kredibilitas bangsa. Bagi Kwik, tugas itu bukan sekedar bisnis, melainkan panggilan untuk menjaga nama baik Indonesia di mata dunia. Bram Tambunan yang dikenal dekat dengan Soekarno memberi akses pada lingkaran strategis perdagangan. Dari kopi, karet, hingga kina, Kwik belajar betapa rapuhnya posisi Indonesia dalam sistem perdagangan global yang dikendalikan kartel-kartel besar. Ia juga merasakan langsung pahitnya kerugian akibat monopoli kayu jati dan kina. Tetapi pengalaman itu menjadi pelajaran mahal, bahwa keadilan ekonomi hanya bisa tercapai jika ada keberanian menolak permainan curang elit dan kartel internasional. Pada 1970, NVI Pilo ditutup, menandai akhir babak hidupnya di Belanda. Kwik pulang ke Indonesia dengan bekal pengalaman berharga yang kelak membentuk pandangannya sebagai ekonom kritis. Masa kecil yang getir, pendidikan di Belanda, serta jatuh bangun bisnis menjadi fondasi kokoh bagi perjalanan intelektual dan politiknya. Setelah kembali ke Indonesia pada 1970, Kwik sempat menganggur selama setahun. Tetapi masa itu bukanlah pengangguran pasif. Ia mengamati denyut bisnis dan politik dalam negeri yang mulai berubah di bawah Orde Baru. Tidak lama kemudian, ia mendirikan PT Indonesian Financing and Investment Company bersama Ferry Sonnenfeld dan Indra Hatari. Langkah ini membuka jalan bagi kiprahnya di dunia bisnis. Ia merintis sejumlah perusahaan, antara lain PT ABN AMRO Finance, PT Altron Panorama Elektronik, PT Cengkeh Zanzibar, dan PT Jasa Dharma Utama. Selain mengembangkan bisnis, Kwik mendirikan sekolah bisnis
Prasetya Mulya dan Kwik Kian Ki School of Business. Kedua institusi ini menjadi bukti bahwa ia tidak sekedar mengejar kekayaan pribadi, tetapi juga ingin menyiapkan generasi baru ekonom dan pengusaha yang berintegritas. Pendidikan ekonomi bagi Kwik adalah jalan untuk menciptakan kelas menengah yang kritis dan berdaya. Namun, bisnis bukan satu-satunya arena. Sejak 1973, ia mulai menulis opini di media. Ratusan tulisannya dimuat di Kompas, khususnya dalam kolom analisis ekonomi. Disitulah publik mengenalnya sebagai sosok lugas, berani, dan tanpa kompromi terhadap praktek KKN. Ia kerap menyampaikan kritik dengan bahasa tajam dan penuh ironi. Dalam salah satu analisisnya, ia menyebut masalah ekonomi Indonesia bukan soal pertumbuhan, melainkan soal kong kali kong antara penguasa dan konglomerat nakal. Kalimat semacam itu bukan sekedar analisis, tetapi peringatan bahwa reformasi beresiko kehilangan arah jika tidak dijaga. Seiring waktu, kiprah bisnisnya meredup dibanding reputasi intelektualnya. Kwik lebih dikenal sebagai sosok yang selalu kritis. Julukan sebagai tukang kritik ia jalani dengan bangga. Ia percaya kritik adalah fungsi intelektual yang mulia, menjadi cermin bagi kekuasaan. Dari sini, dunia politik mulai meliriknya. PDI melihatnya sebagai sosok ideal. Ekonom dengan basis intelektual kuat sekaligus keberanian moral yang tidak mudah dibeli. Karir politik Kwik dimulai pada 1987 ketika ia bergabung dengan PDI di bawah pimpinan Suryadi. Di tahun yang sama, ia diangkat menjadi anggota Badan Pekerja MPR. Panggung politik memberinya ruang lebih besar untuk menyuarakan kritik. Saat Megawati Soekarno Putri memimpin PDI Perjuangan, Kwik dipercaya menjadi salah satu ketua DPP dan aktif di Badan Penelitian dan Pengembangan. Sebagai politisi, Kwik berbeda dari kebanyakan rekan separtainya. Ia tidak pandai berkompromi dengan arus politik praktis. Sifat keras kepala yang ditempa dari masa kecilnya kini mewarnai sikapnya di parlemen. Ia sering menentang kebijakan yang dianggap merugikan rakyat, bahkan jika itu berasal dari partainya sendiri. Inilah yang membuatnya dijuluki sebagai penjaga nalar waras di tengah perdebatan politik. Keterlibatannya di politik juga membawanya ke lingkaran Gus Dur. Pandangan ekonomi kritisnya dianggap sejalan dengan visi Gus Dur untuk menata ulang demokrasi pasca Orde Baru. Keberaniannya menghadapi konglomerat dan menolak kebijakan yang menguntungkan elit membuatnya berbeda. Politik baginya bukan karir, melainkan perpanjangan dari perjuangan intelektual. Namun, jalan politiknya tidak pernah mulus. Kwik sering berhadapan dengan lawan internal, bahkan dengan Megawati sekalipun. Ketika mayoritas memilih diam, ia justru berbicara. Sikap ini membuatnya disegani sekaligus dianggap menyulitkan oleh rekan-rekannya. Tetapi di mata publik, inilah yang membuatnya relevan. Seorang politisi yang tidak pernah takut kehilangan jabatan demi mempertahankan prinsip. Bung Karno mengatakan kita ini sekarang sudah merdeka, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan bahwa kita itu nanti dijajah kembali oleh beberapa elit bangsa kita sendiri. Pada 1999, Kwik diangkat menjadi Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri di Kabinet Presiden Abdurrahman Wahid. Jabatan ini adalah puncak karir politiknya sekaligus medan paling keras bagi integritasnya. Indonesia kala itu baru saja keluar dari krisis 1998. Perekonomian hancur, perbankan kolaps, dan utang pemerintah membengkak lebih besar dari PDB. Kwik menyadari betul sumber masalah. Konglomerat jahat yang merampok uang bank dengan meminjam ke perusahaan sendiri, bahkan perusahaan fiktif. Ia menulis dengan tajam tentang bagaimana kelompok ini merusak sistem keuangan dan akhirnya menciptakan kebolongan besar di BPPN. Pandangan itu dibawa ke meja kabinet.
Ia menolak gagasan bailout yang terlalu menguntungkan konglomerat karena pada akhirnya rakyatlah yang harus membayar melalui pajak. Namun, posisi Menko Equine membuatnya rentan. Banyak kalangan politik dan bisnis merasa terusik oleh keberaniannya. Ia tidak segan menyebut pejabat yang berkompromi dengan konglomerat sebagai bagian dari praktek KKN baru. Ketegasannya ini sering menimbulkan friksi internal kabinet. Tetapi bagi Kwik, lebih baik dimusuhi elit daripada berkhianat pada rakyat. Di mata publik, keberadaan Kwik di kabinet Gus Dur adalah secercah harapan. Ia memberi gambaran bahwa masih ada pejabat tinggi yang berani menolak jalan pintas penyelamatan ekonomi melalui kompromi dengan elit nakal. Namun, harapan ini juga diuji. Gus Dur dikenal sebagai presiden yang penuh kontroversi, dan banyak kebijakannya sulit diimplementasikan. Kwik berada di tengah pusaran itu, mencoba menjaga integritas di tengah badai politik yang tak menentu. Hilang, semakin hilang keadilan di negeri ini. Ketika Gus Dur lengser, Megawati Soekarno Putri naik menjadi presiden. Kwik kemudian dipercaya menjabat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Posisi ini memberi ruang lebih teknokratis dibanding Menko Equine, tetapi tanggung jawabnya tak kalah besar. Ia harus menyiapkan arah pembangunan bangsa di tengah situasi politik yang rapuh dan ekonomi yang baru saja bangkit dari keterpurukan. Di kursi Bappenas, Kwik mendorong agar perencanaan pembangunan tidak semata-mata mengejar angka pertumbuhan, melainkan menekankan aspek pemerataan dan keadilan sosial. Ia menyoroti bagaimana kebijakan yang hanya berfokus pada pertumbuhan produk domestik bruto bisa mengabaikan rakyat kecil yang justru paling terpukul oleh krisis. Kontroversi besar muncul ketika Megawati menerbitkan instruksi presiden tentang release and discharge, dasar penerbitan surat keterangan lunas bagi para konglomerat yang memiliki utang BLPI. Kwik menolak keras kebijakan ini. Baginya, ini bukan sekedar regulasi teknis, tetapi bentuk nyata ketidakadilan negara. Ia beranggapan kebijakan tersebut memberikan pengampunan kepada mereka yang telah merampok uang negara, sementara rakyat kecil justru dipaksa membayar lewat pajak. Kritik itu bukan hanya menyasar kebijakan, tetapi juga logika kekuasaan yang dianggap lebih berpihak pada penyelamatan elit ketimbang keberlangsungan hidup masyarakat banyak. Sikap tegasnya membuat hubungannya dengan Megawati merenggang. Namun, Kwik tidak bergeming. Ia tetap hadir di forum partai, menjaga loyalitas sebagai kader PDIP, tetapi tak berhenti menentang kebijakan yang menurutnya menyalahi prinsip keadilan. Selain soal BLBI, Kwik juga menentang derasnya arus neoliberalisme yang mulai menguat di masa itu. Ia mengingatkan bahwa membuka pasar seluas-luasnya tanpa regulasi akan memperlebar jurang ketimpangan. Dari posisinya di Bappenas, ia menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang berpihak pada sektor-sektor rakyat, bukan sekedar menuruti agenda investor besar. Bagi Kwik, perencanaan pembangunan harus menyalurkan keberanian politik untuk melawan arus global yang seringkali menekan negara-negara berkembang. Dengan cara itu, peran Kwik di Bappenas bukan hanya teknokratis, tetapi juga ideologis. Ia menekankan bahwa pembangunan ekonomi sejati tidak boleh dipisahkan dari moralitas sosial. Artinya bukan hanya korupsi mencuri uang, akan tetapi the whole mind. Artinya pikirannya sudah terkorupsi. Sehingga pikiran yang terkorupsi itu lalu menelorkan teori-teori yang tidak masuk akal. Di luar jabatan formal, warisan terbesar Kwik adalah pemikirannya. Selama hampir 3 dekade, ia menulis ratusan artikel di Kompas. Dari total hampir 500 karya, 300 diantaranya muncul di kolom analisis ekonomi. Tulisannya lugas, tanpa basa-basi, penuh data, tetapi disampaikan dengan gaya bahasa yang mudah dipahami. Ia mengkritik bukan hanya kebijakan ekonomi, tetapi juga struktur politik yang melahirkannya. Julukan sebagai tukang kritik ia terima dengan bangga. Kritik baginya bukan sekedar oposisi, melainkan panggilan moral. Ia menulis, berbicara di forum, dan ikut turun bersama mahasiswa ketika diperlukan. Di era Orde Baru,
ia menjadi penjaga nalar waras, suara yang berani melawan represi. Kwik juga dikenal menolak neoliberalisme. Ia melihat bahwa kebijakan ekonomi yang terlalu berpihak pada pasar bebas hanya akan memperbesar kesenjangan. Ia konsisten mengingatkan bahwa tujuan akhir ekonomi adalah kesejahteraan rakyat, bukan keuntungan segelintir elit. Pesan ini tetap relevan hingga kini, ketika jurang ketimpangan masih menganga. Bahkan setelah tidak menjabat, ia masih aktif memberi masukan, termasuk saat Pilpres 2019 ketika menjadi penasihat ekonomi Prabowo Sandiaga. Keputusannya ini sempat mengundang kontroversi, tetapi Kwik menegaskan bahwa dirinya tetap kader PDIP. Sikap ini mencerminkan konsistensinya. Ia tidak pernah terjebak pada sekat politik, melainkan fokus pada gagasan. Kwik Kiangi wafat pada 28 Juli 2025, meninggalkan warisan kritik yang tetap relevan. Ia adalah cermin yang memperlihatkan wajah kekuasaan penuh intrik, sekaligus teladan bahwa integritas masih mungkin dijaga. Dalam setiap kritiknya, ia menolak tunduk pada arus besar, menegaskan bahwa keberanian intelektual lebih penting dari jabatan. 2 dekade setelah krisis, jejak KKN dan ketimpangan masih terlihat jelas, seolah waktu tak banyak mengubah penyakit lama. Di tengah pragmatisme politik, sosok Kwik adalah oase. Kalau kamu punya pendapat, silahkan tulis di kolom komentar. Menyelami sejarah, membangun masa depan yang cerah.